Apa kabar semua? Selamat datang kembali di Spoiler 21. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik ya. Sebagian besar dari Anda pasti pernah mendengar cerita tentang kamar hotel berhantu, atau bahkan Anda sendiri pernah melihat atau mengalami fenomena mistis saat menginap di sebuah kamar hotel. Di video kali ini, Spoiler 21 menceritakan alur film tentang sebuah kamar hotel yang oleh pihak hotel tidak lagi disewakan, karena setiap tamu yang menginap di kamar itu tidak pernah keluar dalam keadaan hidup. Dan inilah alur cerita film 1408. Mike Ainsland adalah seorang penulis buku horor. Dia pergi ke berbagai tempat untuk menemukan dan menguji tempat-tempat yang diduga berhantu. Namun, setiap tempat yang ia datangi tidak seperti yang diceritakan oleh orang-orang. Pekerjaan itu dilakukannya tak lama setelah kematian putrinya Kathy karena suatu penyakit. Mike beranggapan kalau istrinya, Lily, tidak memberi semangat agar putri mereka berjuang untuk sembuh, tapi malah menceritakan hal-hal religi yang justru membuat sang anak menyerah dengan penyakitnya. Mike pun memilih berpisah dari Lily. Dia berusaha membuktikan bahwa kehidupan manusia sesudah mati itu tidak ada, dengan cara seperti yang dilakukannya malam ini. Dia menguji sebuah penginapan yang kata sang pemilik penginapan itu berhantu. Namun setelah semalaman menginap di sana, dia tidak menemukan apapun tentang hantu di penginapan itu. Beberapa hari kemudian, Mike terlihat berada di sebuah toko buku. Di sana, dia datang untuk acara penandatanganan buku-buku karyanya. Saat acara itu dimulai, hanya ada 4 orang penggemar yang hadir. Mike memberi kesempatan pada penggemarnya untuk bertanya. Seorang pria menanyakan tentang keberadaan roh jahat. Mike menjawab kalau dia seorang peneliti yang memasuki setiap tempat yang diduga berhantu, dengan berbekal peralatan-peralatan canggih untuk mendeteksi keberadaan hantu. Namun dia tak pernah melihat apapun yang disebut hantu. Karena belum ada lagi tempat mistis untuk ia uji kebenarannya, Mike pun pergi ke pantai untuk berselancar. Ketika itu, dia melihat pesawat yang melintas di atas laut. Tiba-tiba ombak datang menggulungnya. Mike terkapar di pantai. Untungnya dia baik-baik saja. Hari berikutnya, Mike ke kantor pos, mengambil surat-surat yang ditujukan untuknya. Mike memeriksa surat-surat itu, sampai pada sebuah kartu pos bergambar Hotel Dolphin di New York. Yang menarik perhatiannya, di kartu pos tersebut tertulis pesan, "Jangan masuk 1408. Hal itu memancing rasa penasaran Mike. Dia menghubungi Hotel Dolphin. Dia bilang ingin menginap di kamar 1408. Tapi pihak hotel bilang kamar itu tidak disewakan sampai kapanpun. Mike semakin penasaran. Dia mencari tahu lebih banyak tentang kamar 1408 lewat artikel-artikel lama. Dari situ Mike tahu kalau puluhan orang telah mati di kamar 1408. Mike pun menghubungi Sam, redakturnya, untuk membantu agar dia bisa menginap di kamar 1408. Dengan bantuan Sam, akhirnya Mike pun sampai di Hotel Dolphin. Seorang resepsionis menyambut dan menanyainya. Mike menyebutkan nama. Resepsionis pun mencari nama Mike. Di monitor muncul peringatan agar memberitahu ke manajer sebelum Mike menginap. Tak lama kemudian, Gerald Olin selaku manajer hotel datang menemui Mike. Olin beramah tamah menyambut Mike. Olin menawarkan berbagai pelayanan. Tapi Mike hanya punya satu permintaan, yaitu bisa menginap di kamar 1408. Sang manajer pun mengajak Mike ke kantornya. Sesampai di kantor, Olin menawarkan minuman mahal pada Mike. Olin berusaha membuat Mike mengurungkan niatnya untuk menginap di kamar 1408. Olin bertanya berapa lama Mike akan berada di kamar itu. Mike menjawab 1 malam. Olin memberitahu bahwa tak seorang pun mampu bertahan lebih dari 1 jam di kamar itu. Perdebatan antara Mike dan Olin pun terjadi. Olin sebenarnya ingin berusaha menolong Mike dari hal buruk di kamar 1408. Namun Mike yang tak percaya adanya hantu bersikeras untuk menginap di kamar itu. Olin menyodorkan dokumen tentang kematian orang-orang di kamar 1408.
sudah 56 kematian di kamar 1408 sejak hotel itu pertama dibuka. Namun, Mike tetap bersikeras untuk menginap di kamar itu. Akhirnya, Olin pun memberikan kunci kamar 1408 pada Mike. Olin mengantar Mike menuju lantai tempat kamar 1408 berada. Mike bertanya, kenapa pemilik hotel tidak menutup kamar itu? Kata Olin, pemilik lebih memilih untuk berpura-pura tidak pernah ada masalah, seperti berpura-pura tidak ada lantai 13 di gedung itu. Mike menduga kalau kamar itu pasti kotor. Olin menjelaskan kalau mereka sangat profesional. Kamar 1408 tetap dirawat seperti kamar lainnya, meski hanya sebulan sekali. Dan mereka hanya 10 menit di kamar itu dengan pintu selalu terbuka. Namun, tetap saja ada korban. Seorang pelayan ditemukan terkunci dalam kamar mandi di kamar 1408 dalam kondisi buta. Pelayan itu mencongkel matanya sendiri dengan gunting sambil tertawa histeris. Lift pun terbuka, dan Mike keluar dari lift. Sekali lagi, Olin memohon agar Mike mengurungkan niatnya untuk menginap di kamar 1408. Namun, Mike tetap pada niatnya. Olin pergi, dan Mike melangkah mencari kamar 1408. Sambil berjalan, Mike melihat isi dokumen yang diberikan Olin padanya. Dia melihat foto-foto korban kamar 1408. Tak lama kemudian, Mike pun sampai di depan kamar 1408. Dia memasukkan kunci pintu dan memutar gagangnya. Pintu kamar terbuka lebar. Mike pun masuk ke kamar yang gelap itu. Saat lampu dinyalakan, kamar itu terlihat biasa saja. Tak semenyeramkan ceritanya. Mike pun mulai merekam untuk bukunya. Semula, Olin sedikit membuatnya merasa takut dengan kamar 1408. Tapi setelah masuk, dia tak menemukan keseraman seperti yang diceritakan. Seolah menantang, Mike mengatakan kalau ini hanya kamar biasa. Dia merasa gerah di dalam kamar itu. Mike melihat pengatur suhu ruangan itu ternyata tidak normal. Setelah menaruh minuman pemberian Olin, dia pun membuka jendela. Pemandangan di luar terlihat biasa saja. Banyak gedung di sekitar hotel. Mobil berlalu lalang di jalan. Tiba-tiba saja radio menyala sendiri, yang tentunya mengejutkan Mike. Pandangan Mike terfokus pada 2 batang coklat di atas bantal yang tadi tidak ada di sana. Mike mengira itu ulah Olin untuk menakutinya. Dia mencari ke setiap bagian kamar berusaha menemukan seseorang yang iseng padanya. Tapi dia tak menemukan seorang pun. Mike mulai merasakan suhu di ruangan itu semakin panas. Dia menghubungi pelayan hotel. Pelayan bertanya, apa dia akan keluar sekarang? Mike menjawab tidak. Dia meminta seseorang untuk memperbaiki pengatur suhu di kamar itu. Pelayan berkata akan mengirim teknisi ke sana. Sambil menunggu teknisi datang, Mike duduk dan merekam. Dia meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak bergeming dengan apa yang dihadapinya sekarang. Mike menggunakan lampu ultraviolet untuk melihat sesuatu yang tak nampak oleh mata telanjang. Dia melihat banyak sekali bekas-bekas noda darah yang masih tertinggal di kamar itu. Di lukisan, di lantai, di dinding, bahkan di atas kasur dan bantal masih ada noda darah para korban yang menginap di kamar itu. Ketika dia kembali menyalakan lampu, Mike melihat salah satu lukisan telah berubah posisi. Dia pun membetulkannya. Suara gedoran pintu mengejutkannya. Ternyata itu teknisi yang dikirim untuk masalah pengatur suhu. Teknisi itu tidak mau masuk ke dalam kamar. Dia akan memandu Mike dari luar untuk memperbaiki pengatur suhunya. Dengan petunjuk dari sang teknisi, Mike pun berhasil memperbaikinya. Mike berterima kasih dan ingin memberi uang tips, tapi teknisi itu sudah menghilang dari depan kamar. Mike menuang minuman pemberian Olin. Sambil bersantai di tempat tidur, diminumnya minuman itu. Ia kembali dikejutkan oleh radio yang menyala sendiri. Mematikannya radio itu. Tapi angka di radio berubah sendiri, menampilkan hitung mundur waktu 60 menit. Mike teringat kata-kata Olin bahwa tidak ada yang bertahan lebih dari 1 jam di kamar itu. Saat itu juga Mike merasakan kesunyian di sekitarnya. Dia tak mendengar suara apapun. Dia melongok keluar jendela. Dunia keheningan yang ada. Ketika Mike berbalik masuk,
Daun jendela itu meluncur dan menjepit tangannya. Darah keluar dari luka di tangannya. Mike membersihkan luka di tangannya dengan air wastafel. Tak disangka, air yang tadinya dingin berubah menjadi air panas. Dari radio terdengar lagi sebuah lagu. Mike yang sudah kesal pun mencabut radio dari colokan listrik. Tapi anehnya radio itu tetap menyala. Tiba-tiba telepon berdering. Dengan sigap, Mike mengangkatnya. Terdengar pelayan meminta maaf karena makanan yang dipesan tertunda. Mike yang merasa tak memesan apapun kebingungan dengan maksud pelayan. Mike tak mempedulikan jawaban pelayan. Dia berkata kalau dia sudah menyerah dan ingin keluar dari kamar itu. Tapi pelayan tak menanggapi serius perkataan Mike. Mereka berdebat. Mike mulai emosi dengan pelayan itu. Pelayan akhirnya menghubungkan Mike ke Olin, sang manajer hotel. Namun ternyata hanya rekaman suara Olin yang terdengar di telepon. Mike berusaha keluar dari kamar itu, tapi pintu tak bisa dibukanya. Kunci pintu itu justru patah dan terhisap masuk ke lubang kunci. Mike memakai pisau untuk membuka kunci, malah gantian gagang pintu yang terlepas. Mike menggedor dan menendang pintu sambil berteriak minta tolong, namun sia-sia. Gagal dengan pintu, Mike berteriak minta tolong lewat jendela. Ada seseorang di gedung seberang. Mike minta tolong pada orang itu. Orang itu merespon teriakan Mike. Tapi Mike merasa ada yang aneh dengan orang di seberang, karena seperti menirukan semua gerakannya. Mike pun mengambil lampu dan mengarahkan ke wajahnya sendiri. Orang di seberang juga melakukan hal yang sama. Dan benar saja, ternyata orang itu adalah dirinya sendiri. Belum hilang rasa herannya, ada orang lain yang menyerang dirinya di gedung seberang. Hal yang sama pun juga menimpanya di kamar itu. Orang yang menyerangnya tiba-tiba menghilang. Kemudian Mike melempar lampu keluar jendela, tapi lampu itu jatuh dan menghilang, seperti masuk ke dimensi lain. Mike merasa pikirannya sedang dipermainkan. Dia berusaha sadar kembali dari hal-hal yang dianggapnya tidak nyata itu. Mike menduga kalau ini hanya sugesti yang masuk ke pikirannya. Dia melihat ada sesuatu seperti kamera terpasang di ventilasi. Mike pun menyimpulkan kalau Olin telah menaruh sesuatu pada minuman atau coklat yang dimakannya tadi, hingga membuat dia berhalusinasi. Mike terus-menerus melihat dan mendengar hal-hal aneh di kamar itu. Dia melihat televisi menyala, memutar video rekaman dirinya bersama anak dan istrinya. Dia juga melihat dua orang melompat bunuh diri keluar dari jendela. Mike kembali berpikir kalau kejadian ini bukan halusinasi, berarti dia sedang bermimpi. Orang bilang kalau kita tidak bisa mati di dalam mimpi. Mike mempertanyakan kebenaran pendapat itu. Jika ini mimpi, kejutan pasti akan membangunkannya. Dia berencana keluar lewat jendela menuju kamar sebelah. Mike melihat denah tempat itu. Dia mulai menghitung jarak dengan langkahnya. Sebelum memulai rencananya, Mike merekam sebuah pernyataan jika dia terpeleset dan jatuh, orang harus tahu bahwa itu merupakan sebuah kecelakaan, bukan karena kamar itu membunuhnya. Mike pun mulai melangkah menyusuri titian yang lebarnya bahkan tak sepanjang telapak kakinya. Dia telah melangkah sebanyak hitungannya, tapi Mike tak menemukan jendela kamar sebelah. Yang dilihatnya hanyalah tembok tanpa satupun jendela terlihat kecuali jendela kamar 1408. Dia pun kembali ke kamar 1408. Ketika akan masuk ke jendela, tiba-tiba seorang wanita seolah memukulnya. Dia terkejut hingga menyebabkan dirinya menggelantung di titian luar jendela. Mike merayap naik dan masuk. Seketika itu jendela pun menutup. Mike kembali melihat denah. Kini hanya kamar 1408 yang ada di denah itu. Kamar itu seperti dikurung oleh tembok. Kejadian aneh kembali dialaminya. Mike melihat masa lalu di mana putrinya terbaring sakit. Tiba-tiba lampu padam. Dia mendengar Katie memanggil dan minta tolong padanya. Saat Mike menyalakan lampu, suhu udara di kamar itu mulai turun. Mike melihat ponselnya, tidak ada sinyal. Dia pun membuka laptop. Mike berhasil terhubung dengan Lily. Lily tak menduga kalau Mike bakal menghubunginya, karena Mike pergi sejak Katie meninggal. Mike bilang kalau dia sedang terjebak di sebuah kamar.
Mike minta Lily menghubungi polisi untuk datang ke Hotel Dolphin. Lily terkejut saat tahu Mike ada di kotanya, New York. Belum selesai Mike berbicara, komunikasinya terputus. Air menyembur dari alat pemadam kebakaran. Laptopnya basah dan error. Mike merusak alat pemadam itu dan air pun berhenti menyembur. Pandangannya kini tertuju ke ventilasi udara. Mike curiga ada sesuatu di dalamnya. Dia pun membuka ram penutup ventilasi dan masuk ke lubang ventilasi. Ternyata tak ada siapapun di sana. Kini dia berusaha mencari jalan keluar lewat ventilasi. Mike mendengar suara tangisan bayi. Lewat lubang ventilasi, dia melihat seorang wanita sedang menggendong bayi yang menangis. Mendengar kata-kata wanita itu, Mike tertegun. Wanita itu mengadah ke arahnya. Dia adalah Lily. Melihat itu, Mike kembali merangkak dan melihat lubang lain di bawahnya. Dia melihat ayahnya yang sedang berdebat dengannya. Mike terus merangkak menyusuri ventilasi. Sampai akhirnya berhenti karena melihat sesosok tubuh yang terbaring tengkurap. Mike mengenali sosok itu adalah Kevin O'Malley, salah satu korban kamar 1408. Tubuh itu tiba-tiba bergerak dan mengejar Mike. Ketika dia hampir tertangkap, Mike menendang kepala sosok itu hingga hancur, dan dia terjatuh kembali di kamar 1408. Mike membuka lemari makanan dan minuman, ternyata kosong. Dia justru melihat Olin yang mempertanyakan keinginannya mencari tahu tentang kamar itu. Olin berkata kalau Mike tidak percaya pada apapun, maka Mike seperti menghancurkan harapan orang-orang. Orang percaya akan hantu karena mereka percaya ada kehidupan sesudah kematian. Pikiran Mike semakin kacau. Entah entitas apa yang ada di kamar itu, yang pasti entitas tersebut membuat Mike kembali melihat dan mendengar masa lalu yang selama ini menghantui dan sangat ingin dilupakannya. Akhirnya, Mike pun menyerah dan mengatakan kalau kamar itu menang. Mike membuka Alkitab yang tadi ditemukannya di laci. Tapi tak satu huruf pun yang tertulis di situ. Hanya lembaran putih kosong yang ada. Dalam sekejap, kamar itu bersalju. Mike yang kedinginan pun membuat perapian. Ketika dia meringkuk kedinginan, laptopnya kembali menyala dan terdengar Lily menghubunginya. Mike tak lagi menghiraukan rasa dingin. Dia merangkak meraih laptop. Lily mengatakan kalau polisi sudah ada di hotel dan tak menemukan siapapun di kamar 1408. Mike kini yakin kalau dirinya akan mati di kamar itu. Lily berkata dia akan sampai di hotel dalam 15 menit. Mike mencegah Lily datang, tapi tiba-tiba di laptop terlihat Mike berbicara mengharap Lily datang. Dia membujuk Lily untuk datang dan langsung menuju kamar 1408. Jelas itu adalah ulah entitas yang menghantui kamar 1408. Mike tahu bahwa itu jebakan untuk Lily. Dia berusaha mencegah Lily datang, tapi percuma saja. Tiba-tiba kamar itu dilanda gempa. Terjadi badai dahsyat di kamar itu. Lukisan di kamar itu seolah-olah hidup. Tiba-tiba air menyembur keluar dari lukisan kapal di lautan dan membanjiri kamar itu. Air terus keluar hingga menyebabkan Mike tenggelam di dalamnya. Mike melihat cahaya di atas permukaan. Dia berenang naik ke permukaan dan disambut ombak yang menggulungnya ke pantai. Seseorang datang menanyakan keadaannya, namun Mike tak menjawab karena keburu pingsan. Mike terbangun di atas ranjang sebuah rumah sakit. Lily ada di sana menungguinya. Lily menjelaskan kalau kepala Mike terbentur papan selancar. Mike merasa kalau dia tadi ada di New York dan terperangkap di Hotel Dolphin, dan akhirnya bisa keluar. Tentu saja Lily tidak percaya dengan cerita Mike, karena Mike baru saja mengalami kecelakaan saat berselancar. Setelah Mike keluar dari rumah sakit, Lily mengantarnya untuk mengambil mobil yang masih terparkir di pantai. Mereka pun makan malam berdua. Lily berpikir sangat jelas kalau Mike bermimpi di ruang bawah sadarnya. Tapi Mike masih saja merasa kejadian itu seolah nyata. Mike bilang bahwa dia melihat Katie di kamar itu sangat nyata. Lily menyarankan Mike untuk menuliskan semua yang dialaminya. Mike tertegun ketika melihat seorang wanita yang ada di restoran itu. Wanita itu persis dengan orang yang melompat dari jendela kamar 1408.
Mike seolah mengulang hari yang sama. Dia kembali ke kantor pos mengambil surat-surat yang ditujukan untuknya. Di sebuah kafe, Mike melihat surat satu persatu. Hal itu seperti deja vu baginya. Mike mencari kartu pos bergambar Hotel Dolphin, tapi tak menemukannya. Dia pun kembali ke kantor pos, namun tetap tak menemukan kartu pos itu. Dia bertanya pada pegawai pos yang mungkin tahu kalau ada suratnya yang jatuh. Pegawai itu tak melihatnya, tapi berjanji kalau menemukan akan memasukkan ke kotak suratnya. Mike masih penasaran apakah kejadian yang dialaminya di kamar 1408 itu nyata atau hanya mimpi. Dia mencari artikel tentang kejadian di kamar 1408, tapi tak satu pun ditemukannya. Dia mulai menulis cerita tentang kamar 1408. Mike yakin kejadian yang dialaminya adalah nyata, dan entah bagaimana dia terbangun dari kejadian itu. Mike menghubungi redakturnya Sam, dan Sam tak sabar membaca cerita yang ditulis Mike. Beberapa waktu kemudian, terlihat kalau Mike telah menyelesaikan tulisannya tentang kamar 1408. Hari itu Mike mengunjungi ayahnya di panti jompo. Entah sang ayah mendengarkan atau tidak, Mike menyampaikan kalau dia baik-baik saja. Dia juga bilang kalau dia mulai bicara lagi dengan Lily. Ayahnya melihat ke arah Mike, dan menyebut nama Mike. Setelah mengunjungi ayahnya, Mike pergi ke kantor pos untuk mengirim tulisan karyanya. Tapi pegawai pos bilang kalau sudah tutup, sambil membalikan badan menatap Mike. Mike tertegun melihat wajah pegawai pos itu, yang mirip dengan pelayan di Hotel Dolphin. Tiba-tiba, semua orang di kantor pos itu melihat ke arahnya. Ternyata mereka semua orang-orang dari Hotel Dolphin. Mereka menghancurkan kantor pos itu. Dalam sekejap, kantor pos itu berubah menjadi kamar 1408. Dan ternyata, Mike masih terjebak di dalam kamar itu. Kamar itu nampak sangat berantakan. Sebuah suara memanggilnya. Itu adalah Katie. Katie butuh bantuannya. Mike menyangkal kalau itu bukan Katie. Darah keluar dari telinga dan hidung Mike. Katie berjalan mendekat. Mike memeluk Katie. Sekali lagi, Mike melihat Katie meninggal dalam pelukannya. Sebuah lagu terdengar dari radio. Bersamaan itu, tubuh Katie hancur menjadi abu. Mike emosi. Dia mengamuk merusak apapun yang bisa dirusaknya. Detik waktu di radio sudah mendekati akhir hitung mundur. Saat hitung mundur selesai, keadaan kamar kembali ke semula. Seperti tak pernah terjadi apa-apa di kamar itu. Radio itu memulai hitung mundurnya lagi. Telepon berdering. Mike mengangkatnya dan berkata mengapa tidak membunuhnya saja. Dari telepon terdengar jawaban jika semua tamu hotel itu menikmati kebebasannya. Mike bisa memilih untuk mengulangi kejadian seperti yang baru saja dialaminya terus-menerus atau memilih mengakhirinya dengan bunuh diri. Kini Mike mengerti bahwa para korban tidak tewas karena dibunuh, tapi mereka memilih bunuh diri daripada mengulang kejadian buruk di kamar itu terus-menerus. Mike melihat tali gantung diri yang sudah disediakan oleh kamar itu. Bahkan dia melihat makam dan dirinya saat gantung diri. Suara di telepon bertanya apakah Mike siap keluar. Mike menjawab tidak. Tidak dengan cara yang diberikan kamar itu. Telepon kembali berdering, mengatakan kalau Lily istrinya baru saja telepon. Lily akan sampai dalam 5 menit dan langsung akan diantar ke atas. Mike bilang Lily tak terlibat. Mike berniat mengakhiri teror yang dilakukan entitas penghuni kamar 1408 selamanya, dengan cara membakar kamar itu. Diawalinya dengan melempar botol minuman yang disulut api ke arah radio. Api merambat dengan cepat, melahap ruangan dalam kamar itu. Tamu-tamu hotel panik mendengar alarm kebakaran di hotel itu. Lily saat itu masih di dalam taksi terjebak macet. Dia memutuskan keluar dari taksi dan berjalan menuju hotel. Di dalam kamar 1408, Mike terlihat duduk sembari menghisap rokok. Radio itu mulai lumer di lahap api. Air menyembur dari alat pemadam. Mike tak ingin rencananya menghancurkan kamar itu bersama entitas jahat di dalamnya gagal. Dia melempar asbak ke arah jendela. Seketika, api membesar karena bantuan udara dari jendela yang pecah. Di tengah kobaran api, Mike berkata, jangan pernah membunuh melebihi apa yang bisa kau makan.
dan Mike pun tertawa menyambut kematiannya. Scene berpindah ke sebuah makam. Di sana terlihat sedang ada acara pemakaman. Itu adalah pemakaman Mike. Terlihat Lily dan Sam hadir di pemakaman itu. Mike dimakamkan di samping makam Katie putrinya. Tepat saat pemakaman selesai, Olin datang dengan mengendarai sebuah mobil. Olin menyapa Lily dengan membawa sebuah kotak. Olin menjelaskan pada Lily ketika mereka membersihkan puing kamar 1408, mereka menemukan barang milik Mike. Lily menolak menerimanya. Olin mengatakan kalau Mike melakukan hal yang luar biasa. Mike tidak meninggal dengan sia-sia. Lily tidak mengerti maksud perkataan Olin. Olin berkata berkat Mike, kamar 1408 tidak akan pernah dibuka lagi. Sam mencegah Olin meneruskan kalimatnya. Sam pun mengajak Lily pergi. Olin kembali ke dalam mobil. Dia membuka kotak yang dibawanya. Olin mengambil alat perekam milik Mike yang tidak ikut hancur terbakar. Dia memutar rekaman itu. Terdengar suara Mike. Dia memberikan penilaian terhadap Olin. Mendengar itu, Olin tersenyum. Suara rekaman selanjutnya membuat Olin tertegun. Ada suara percakapan Katie dan Mike di rekaman itu. Tepat di saat itu, Olin melihat seorang anak yang mencari ayahnya dari kaca spion mobil. Saat Olin mengubah posisi spion itu, dia seketika berteriak terkejut karena melihat wajah Mike yang terluka bakar ada di dalam mobilnya. Olin langsung menoleh ke belakang, namun tak ada Mike di kursi belakang. Olin hanya melihat anak tadi berlari ke arah ayahnya. Olin pun pergi meninggalkan pemakaman. Hotel Dolphin nampak menjulang tinggi dari luar jendela kamar 1408. Terlihat Mike sedang menghisap rokok, berjalan menuju jendela. Suara Katie memanggilnya. Mike menjawab dan berjalan ke arah pintu, kemudian menghilang. Dan film pun berakhir. Bagi Anda yang belum pernah menonton film ini, saya sarankan untuk menontonnya secara utuh, karena tidak semua scene saya ceritakan di video ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.